Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Zoom siang dengan tema mengenal lebih jauh Armina Daily. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini, saya doakan semoga Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, putra-putri yang solehah, dan semua yang hadir di Zoom siang hari ini menjadi peraih riwayat Armina Daily. Amin ya Rabbal Alamin. Dan agar belajar kita di siang hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran, marilah kita buka sama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, teman-teman miliarder semuanya, di siang hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh leader hebat Riwayat Armina Daily dan guru lapangan kita semua. Tapi sebelum kita hadirkan beliau di tengah-tengah kita, marilah kita simak bersama-sama video profil beliau. Bapak Ibu, karena ada kendala teknis, kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa. Beliau adalah top reward di KMBTCA dan juga beliau adalah digital marketing di KMBTCA dan beliau juga yang membina kita, membimbing kita, guru kita semua, dan beliau juga adalah founder dari 14 hari jago jualan. Sebelum kita hadirkan beliau di tengah-tengah kita, saya ingatkan kembali sekali lagi, siapkan catatannya, kosongkan gelas ilmu kita, agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Marilah kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Bapak Nyoman Ari Susanto dari Kota Jombang.
Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susanti, suara saya aman? Aman, aman Pak. Gimana kabarnya siang hari ini Pak Aris? Alhamdulillah sukses, sehat, kayak berkah selalu. Bu Eh, Susanti. Alhamdulillah Pak Aris. Eh, Tema di siang hari ini adalah mengenal lebih jauh kekuatan di Armada Daily. Baik Pak Aris, di sini sudah ada 169 mitra Armada Daily yang ingin siap belajar dengan Bapak. Monggo silakan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Susanti. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semuanya, senang rasanya saya hari ini bisa ketemu buat teman-teman semua ya. Dan perjumpaan kita pada siang hari ini diniatkan yang pertama adalah satu silaturahmi ya. Karena fadilah silaturahmi adalah barang siapa menyambung silaturahmi niscaya umurnya diperpanjang. Jadi wasilah ketemu siang ini moga-moga menjadi wasilah umur kita tambah panjang gitu ya. Umur barokah ya. Umur yang manfaat ya. Kemudian yang kedua adalah diperbanyak rezekinya. Ya, amin. Jadi dengan Armina Daily dengan ilmu yang manfaat insya Allah Bapak Ibu semuanya teman-teman ekonominya semakin meningkat gitu ya. Dan yang tiga dijauhkan dari segala wabah dan musibah ya. Teman-teman semua hari ini saya ingin mengulas lagi ya, memperdalam lagi ya biar Bapak Ibu semua tahu gitu ya. Eh, karena ada pepatah mengatakan, bukan pepatah mengatakan ya, bahwa daun yang kering kapan dan di mana jatuh itu sudah Allah tentukan. Dan hari ini kenapa Bapak Ibu semuanya pun juga ditemukan dengan kendaraan usaha ini ya. Pasti ini bukanlah sebuah hal kebetulan ya, tapi mungkin karena doa-doa Bapak Ibu semua selama ini, doa teman-teman semua gitu ya. Ya Allah berikan saya solusi. Ya Allah berikan saya bisnis yang mungkin tidak harus saya meninggalkan suami, meninggalkan istri, ya kan, meninggalkan rumah gitu kan. Itu. Ya Allah berikan saya bisnis yang semakin saya kaya, semakin bisa mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Nah, hari ini Allah kirim jawabannya. Dan hari ini teman-teman semuanya sudah diberikan salah satu kendaraan bisnis ya. Ingat teman-teman semuanya. Perlu diketahui teman-teman semuanya ya, em, bahwa Armina Daily ini adalah satu dari ribuan bisnis yang ada ya. Betul nggak teman-teman semuanya? Dan hari ini pun eh, ada di mana setiap mitra, setiap leader, setiap perjalanan bisnis selalu memiliki yang namanya tantangan-tantangan gitu ya. Gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkatnya masing-masing gitu ya. Ya contoh nih Bu Susanti ya. Bu Susanti ini seorang RT gitu ya. Kira-kira masalahnya Bu Susanti yang jadi RT ini dengan masalahnya Pak Fulan yang jadi Pak Lurah, kira-kira masalahnya gede yang mana dalam pengurusan masyarakat? Tentu Pak Lurah toh. Rezekinya RT dengan Lurah besar yang mana? Ya Lurah kan. Nah, ini contoh aja teman-teman. Ya kan perjalanan bisnis ini ya. Kemudian Pak Lurah dengan Pak Camat besar mana? Pak Camat dengan Pak Presiden besar yang mana gitu. Nah, berarti teman-teman semuanya di usaha ini pun juga sama. Kita nanti akan menemui banyak berbagai macam tantangan, tapi jangan khawatir. Ingat, tantangan apapun itu bukan ingin membuat kita jatuh ya, tapi Allah ingin memberikan kita sebuah kekuatan. Nah, hari ini ya, biar karena Anda adalah seorang pelaku bisnis networking yang sudah memilih yang namanya Armina Daily, dengan wasilah keilmuannya adalah DKR, ilmu dasarnya keajaiban rezeki, ya. Harapan saya dengan teman-teman setiap hari ilmunya bertambah, setiap hari ilmunya meningkat, keyakinannya semakin kuat, ya, sehingga Bapak Ibu bisa apa namanya? Memulai usaha ini dan mengakhiri usaha ini pun juga benar-benar menjadi bukti sukses nantinya. Allahumma
Amin ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya berikan sebuah kekuatan dari perusahaan Armina Daily, ya, sebenarnya itu sudah saya ulang-ulang berkali-kali ya, tapi cuman saya akan tancepan lagi buat Bapak Ibu semuanya bahwa Armina Daily ini di Indonesia ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di Indonesia ini tak kasih tahu Bapak Ibu, itu ada sekitar kalau yang resmi ya, yang resmi itu ada sekitar 100 berapa. Itu yang resmi dari pemerintah dan masuk anggota Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, masuk APLI. Sekian ratus. Dari sekian ratus apa namanya? Terakhir kemarin kalau nggak salah 130 berapa gitu. Ya, terakhir itu. Dari sekian ratus itu yang masih bener-bener fight, yang masih bener-bener di lapangan ini itu hanya tinggal kemarin itu terakhir di APLI Award itu tinggal 37-an kalau nggak salah. Berarti kan udah terseleksi ya teman-teman ya. Itu. Nah, dari 37 itu Bapak Ibu semuanya di APLI Award itu kemarin di 2 kali periode APLI Award itu Armina Daily menjadi peserta terbanyak di dalam APLI Award. Nah, berarti di sini sebagai tanda aja bahwa kita sudah berada di kendaraan yang tepat, gitu ya. Ini sebagai contohnya. Biar Bapak Ibu semuanya nanti semakin kuat dalam menjalankan usaha ini, ya. Nah, saya tunjukin yang pertama adalah level tantangan mitra, itu ya. Level tantangan. Nah, nanti biar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang masih baru, mungkin eh, apa namanya, tidak 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 terlalu merasakan karena belum mengalami. Tapi pasti Bapak Ibu teman-teman semua nanti akan em, mengalami apa yang kita alami dan mendapatkan apa yang kita dapatkan. Ya, jadi kalau seumpama saya ngalami, kemudian saya dapat reward level 6, totalnya adalah hampir 250 jutaan itu. Berarti Bapak Ibu juga dapat gitu. Ya, kuncinya apa? Di networking itu punya cuma satu, siapa yang bertahan lebih lama, dialah yang menjadi pemenang nantinya. Oke? Nah, level tantangan seorang leader atau seorang mitra. Ya, biar Bapak Ibu semuanya tahan paham ya. Ini. Nah, Bapak Ibu semua nanti biar semakin kuat ketika meyakinkan mitra ya, mitra-mitranya nantinya itu ya. Nah, level yang pertamanya adalah tangga pertamanya Bapak Ibu semua. Ini. Ini adalah tangga pertama atau level level 1 ya. Tangga satu itu ya. Tantangan level 1 ya, tangga pertama lah gitu ya. Yang harus kita lewati gitu. Tangga satu yang harus kita Anda, teman-teman semua, yuk tolong ditulis di kolom komentar ya. Ketika Bapak Ibu dipertemukan dengan Armina Daily pertama kali DKR, teman-teman semuanya, suaranya bisa agak nyaring dikit, Mas. Suara saya gimana, Bu Susanti? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Aman. Aman ya? Alhamdulillah. Ketika Anda dipertemukan dengan bisnis Armina Daily yang pertama kali, ya, pertama kali nih sebelum jadi mitra gitu, ternyata kita ketemu dengan yang namanya paket-paket, ya kan? Kira-kira tantangan pertama kali seorang calon mitra untuk pengen masuk di Armina Daily apa Bapak Ibu semuanya? Apa Bu Susanti? Tantangan level pertama. Ayo tulis kolom komentar. Dana, Tanyakan dana. Nah, ada keraguan, ada modal gitu. Ayo coba tulis kolom komentar nih, pengen tahu nih, takut gagal gitu. Oke, dana, modal, dana Kak Nadira, modal Bu Sumarti, Pak Dede modal dan keraguan. Oke, Bu Iva. Oke, deal ya. Berarti kurang lebihnya kan sama gitu. Ya ada mungkin ada yang takut ketipu, ada yang takut ini, tapi mayoritas yang pertama adalah apa? Saya setuju dan tadi, yaitu adalah modal. Ini tantangan level pertama Bapak Ibu semuanya, ya, modal. Pasti ya, bingung modal itu ya. Modal, ya. Ini tangga satu Bapak Ibu. Tangga satu adalah modal.
Karena Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya itu melihat bahwa ya Allah ternyata DKR itu luar biasa ya. Ya Allah ternyata bukti suksesnya banyak ya. Ya Allah ternyata keren ya gitu kan. Akhirnya meskipun nggak ada modal, tetap daftar nggak? Berjuang nggak untuk akhirnya menjadi mitra? Ayo. Karena udah tahu, melihat, yakin bahwa saya nanti pengen sukses seperti beliau-beliau yang sudah sukses. Ya. Akhirnya teman-teman berjuang nggak kira-kira? Itu. Berjuang nggak kira-kira? Terdaftar, berjuang cari modal, mencari, oh berjuang, berjuang, berjuang. Yes, teman-teman karena udah melihat sebuah bayangan jangka panjang nanti akan menjadi seperti apa, akhirnya teman-teman berjuang, ya kan? Akhirnya daftar dan masuklah menjadi salah satu mitra di Armina Daily. Cuman pertanyaannya adalah, ketika sudah daftar, sudah dapat modalnya, apakah masalahnya sudah selesai? Apakah tantangannya sudah selesai? Ayo, ayo. Belum. Yes, ya, setuju. Ya, tantangannya naik Bapak Ibu semuanya. Ketika Anda sudah jadi mitra, tantangannya adalah naik gitu. Naik Anda ke tangga yang kedua, ya. Nah, ini sebuah mindset Bapak Ibu, biar ini bekal Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu naik ke tangga yang kedua Bapak Ibu semuanya. Tangga kedua sebagai seorang mitra, ya. Jadi tadi sudah berjuang, akhirnya dapat modal, akhirnya masuk, gabung, bahkan jadi apa namanya, mitra spesial gitu ya. Sudah Allah berikan kemudahan gitu ya. Nih tak kasih nih gitu kan. Ya, kata Allah, nih tak kasih kebutuhan karena kamu pengen ini. Oke, Bismillah. Kasihan kasih solusi. Akhirnya Anda masuk ya, tangga kedua ya. Apa kira-kira Bapak Ibu semuanya tantangannya sebagai seorang mitra ketika sudah masuk? Anda akhirnya memulai usaha ini pertama kali ya. Kira-kira apa tantangan yang kedua Bapak Ibu? Ya, nggak mungkin dong, modal kan sudah masuk dari Agna Deli kan, gitu. Ya, apakah masih ada ini? Oh, rekrut sulit, itu rekrut mitra sulit. Oke, tantangannya calmit mitra, calmit mitra. Mana nih? Ayo, terus, ayo, nggak apa-apa teman-teman. Kita ngobrol nih. Penolakan dari Calmit, oke. Mitra, oke. Mitra Calmit, cari ilmunya, cara menjalankannya. Banyak yang penolakan, ya. Mitra Calmitnya ditolak. Itu mitra belum pandai menjelaskan segala ini. Oke. Saya simpulkan, berarti tangga level pertama sebagai seorang mitra baru yaitu adalah bingung. Bingung cara menjalankannya. Ayo, setuju nggak kira-kira? Ini gimana nih? Olah-olah bingung gitu kan. Nyari database bingung. Ada calon mitra, nggak ada yang closing gitu. Ya kan? Banyak penolakan. Pengen gabung tapi belum punya dois. Banyak lah intinya itu ya. Betul nggak kira-kira? Ya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, ya. Akhirnya, tapi Anda tetap pengen semangat berjuang untuk sukses gitu. Ya, pertanyaannya, ketika Anda bingung, Anda berhenti atau Anda tetap berjuang untuk belajar sampai Anda bisa? Atau Anda berhenti? Ayo, coba saya pengen tahu. Tetap belajar, belajar, tetap berjuang, oke. Tetap berjuang untuk belajar, ya kan? Terus tetap berjuang, oke. Karena Anda sudah memutuskan dan Anda komitmen tetap berjuang di usaha ini, akhirnya lama-lama yang kemarin nggak bisa ngelakon karena sering belajar, sering konsultasi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama Anda pinter nggak Bapak Ibu? Yuk, lama-lama Anda pinter nggak akhirnya? Yes, akhirnya Anda oh berarti masa sudah setahun belajar praktek konsultasi, belajar praktek konsultasi, masa nggak pinter? Nggak mungkin deh gitu, ya. Pasti ada pinter. Ada di mana masa, saya pernah ngomong ini. Dulu itu ada, kalau nggak salah, leadernya Bu Susanti. Bu Sulis dulu itu pernah bingung.
Beliau ke rumah saya waktu itu. Saya bingung Pak, ini gimana ini gitu. Bu, saya bilang waktu itu, ada di mana masa leader itu dia akan ngomong asal ngomong aja, mitra itu closing. Ada di mana waktunya Anda itu akan dikirim mitra yang banyak dari mana-mana gitu. Nah, dan itu terjadi. Apa yang saya katakan itu terjadi Bapak Ibu. Gitu. Waktu itu ya. Nah, kan bener kan? Tapi waktu itu karena belum siap ininya gitu kan. Tapi secara secara ini kebingungan kita udah ini karena apa? Ngomong sama ngomong closing ya. Ngomong udah pinter, jelasin udah pinter. DKR materinya hatam gitu kan. Nah, pertanyaannya akhirnya ketika Anda mudah closing ya, udah nggak bingung lagi dengan polanya. Pertanyaannya, tantangannya sudah berakhir atau belum? Ayo, ya tadi modal, ya kamu kemudian bingung, gitu kan? Tapi sekarang ini nggak bingung lagi apa? Ngomong closing, buat kolam bisa, ngelola kolam bisa gitu. Mitranya banyak gitu kan? Wah ratusan mitranya gitu. Pertanyaannya, tantangan Anda sudah selesai apa belum? Belum, 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 belum. Kan sudah nggak bingung, masa nggak ada ini? Kok tetap belum selesai nih gitu? Selesai. Ya, oke, setuju ya. Akhirnya Anda naik lagi ya. Apa tuh? Anda naik ke tangga level 3. Apa teman-teman tantangannya? Mitranya udah banyak kok. Komisi ya dapat, bahkan reward itu juga dapat gitu kan. Kok masih belum selesai gitu kan? Apa kira-kira di tangga level 3 ini teman-teman? Oke. Apa tuh? Memimpin mitra di bawah, membina mitra. Teman-teman pintar semua ya. Tangga level 3. Pembina mitra, pembinaan mitra. Assalamualaikum hadir loh kok. Baru assalamualaikum hadir. Merekrut mitra enggak, itu enggak ada jadi masalah. Udah closing closing, mitranya udah banyak gitu. Bahkan nggak perlu closing mitra aja, mitranya tetap berkembang gitu. Ayo, ayo kan gitu. Oke, membina mitra. Oh, yes, Bapak Ibu semua. Ini jadi catatan penting menjadi kalau Anda pengen tahu seorang leader Bapak Ibu semua. Ya, ini tangga ketiga Anda, ya, tangga ketiga Anda yaitu adalah pembinaan. Ini, coba. Bapak Ibu fokus sebentar, ya, fokus ya, fokus. Ini penting banget. Teman-teman perhatikan saya, ya. Masalah satangga sat, sorry, sorry, sorry. Masalah yang berada di tangga satu dan tangga, kelihatan nggak ini ya? Nggak kelihatan kayaknya ya. Masalah yang ada di tangga satu dan tangga dua, ini masalah pribadi atau masalah orang lain? Yuk. Ini masalah pribadi apa masalah orang lain, teman-teman? Pribadi, pribadi. Oke, teman-teman, keren loh. Pintar semua. Yes, saya setuju. Ini adalah problem pribadi, ya, problem pribadi atau tantangan pribadi, ya. Nggak punya duit pribadi, bingung cara jalanin pribadi gitu. Tapi ketika Anda sudah berada di tangga yang ini, ya, Anda sudah berada di tangga ketiga ini, teman-teman. Anda sudah berada di tangga ini, ya kan? Masalahnya apa? Banyak. Contoh nih, itu kan problemnya biasanya kalau leader itu, ya kan? Ya, apa aja? Mitra,
mitra nggak mau jalan atau tidur gitu ya. Kemudian ada lagi mitra komplain gitu, ya kan? Ada lagi apa? Apalagi teman-teman nggak mau jalan, mitra komplain, mitra pindah gitu, mitra pindah gitu. Apalagi, yuk apa teman-teman? Ya, apalagi mitra tidak aktif, ya itu tadi nggak mau jalan gitu ya. Apa? Mitra cerewet. Kenapa harus gini? Dan sebagainya gitu kan ya. Ah, ah. Terus apa lagi problemnya gitu kan? Jaringan, kan? Diacak-acak, diacak-acak apa namanya bisnis lain gitu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman semua, kalau di tahap tangga tiga ini masalah pribadi atau ini adalah masalah di luar pribadi kita? Mitra tidur, mitra tidak sabar, oke. Mitra keluar, oke, 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 oke. Nah, saya mengajari Anda dan saya memberikan teman-teman pembekalan ini adalah untuk Anda biar tahu seorang leader, Bapak Ibu. Ya, menjadi seorang leader itu masalahnya bukan lagi masalah pribadi, teman-teman. Kalau Anda masih sebagai orang yang masih sering komplain, berarti memang Anda masih di level satu atau level 2 gitu. Ya kan? Ibu pernah nggak merasakan ditinggal mitranya? Nggak pernah Mas Haris. Mohon maaf ya, saya nggak pernah ditinggal mitra saya. Kok bisa Bu? Ya karena saya nggak punya mitra. Gubrak. Ya jelas lah kalau nggak punya mitra nggak mungkin punya masalah ditinggal mitra kan gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan bahwa Mas Haris gimana nih mitra saya tidur, Mas Haris berarti bersyukur. Berarti Anda ini sudah berada di level berapa? Ada di level 3. Anda ini trouble solver, ya, memecah masalah. Jadi masalah dalam diri Anda bingung udah lewat. Masalah modal udah lewat, ya kan? Tapi masalah Anda adalah sekarang ini bagaimana teman-teman bisa mengkontrol, membina, mendampingi orang lain. Anda nanti akan dengar keluhan-keluhan gitu. Ya, Bu, gimana nih? Pak, gimana nih? Bu, ini gimana nih gitu. Lah, makanya seorang leader itu harus punya banyak ilmu. Makanya Anda ketika di tangga satu, tangga 2 banyak-banyaklah belajar. Oke. Ketika nanti Anda sudah di tangga ketiga, Bapak Ibu semuanya, nanti Anda akan bisa banyak melihat hal-hal karena di tahap tiga ini ujian terbesar mulai diturunkan, Bapak Ibu. Ya, kalau orang-orang yang sudah di tangga tiga ini, ketika dia tidak kuat, hilang, Bapak Ibu. Pilihannya cuma dua, ya. Dia bertahan akhirnya semakin besar lagi, atau hilang karena nggak kuat gitu kan. Aku dikomplain ini, aku di itu, aduh pusing. Ya sudahlah, saya nggak mau jalanin gitu dan sebagainya. Banyak. Lah disitulah teman-teman semuanya. Ketika Anda sudah di tangga tiga, ini pada dasarnya Allah berikan sebuah beban agar Anda semakin kuat, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi orang yang besar. Kekuatannya dibesarkan lagi dengan apa? Dikirimlah sebuah masalah, Bapak Ibu. Masalahnya bermacam-macam gitu. Saya punya mitra Bapak Ibu semua dulu, wah jago komplain Bapak Ibu. Ya kan, jago komplain. Kenapa kok dia jago komplain? Karena dia di level satu tanpa level 2 tangga satu tangga 2. Beliau belum jadi merasa seorang leader gitu. Ya kan? Lah akhirnya dia juga menjadi priority reward, dia juga menjadi seorang stokis seperti saya gitu. Ya. Akhirnya dia ternyata juga didemo sama mitra-mitranya kan. Ya, ya Allah, kenapa ini terjadi? Lah, kan saya dulu pernah kan, nah itu kan dulu pernah saya ngalami kan. Anda dulu malah juga sering demo kan gitu. Jadi apa yang saya alami, dia juga alami gitu. Paham ya? Kenapa? Berarti levelnya hampir sama sama saya gitu. Bukan lagi menjadi seorang mitra biasa, tapi dia sudah menjadi top leader, mau mau menjadi top leader. Dan problem yang dikirim itu adalah sebagai bukan balasan, bukan ya, bukan ya.
Bukan. Ya selain balasan itu adalah sebuah kekuatan, sebuah pelajaran. Ternyata iya ya, menjadi seorang leader itu seperti ini ya gitu. Ya, ya Allah ternyata seperti ini ya. Ya Allah ngapain saya dulu tuh komplain-komplain ya. Ternyata ya Allah saya sekarang jadi leader, saya merasakan juga gitu. Ya. Tapi kalau Anda tahan, Anda kuat, jadi Bapak Ibu. Yakin. Ya. Karena semakin tinggi itu semakin besar ujiannya teman-teman. Ya, semakin tinggi semakin besar. Kalau Anda nggak kuat, Anda jatuh. Tapi kalau Anda kuat, Anda naik terus. Ya, Anda bisa menggantikan posisi saya di depan, ngomong banyak cerita tentang kejadian-kejadian di lapangan gitu. Ya, tapi kalau nggak kuat, ya hilang. Paling ya juga pindah bisnis lain atau pindah apa networking lain gitu kan. Lah, kalau dia pindah, berarti posisinya di mana teman-teman? Kalau dia pindah nih, ya kan? Berarti dia turun lagi ke sini lagi. Betul nggak kira-kira? Ayo. Berarti teman-teman, perhatikan. Tenaga, waktu, ya, tenaga, waktu, biaya yang dia keluarkan selama dia membangun di usaha ini, semuanya akan sia-sia, hilang begitu aja. Karena apa? Dia memulai dari nol lagi, gitu. Coba bayangkan. Disitulah kenapa Bapak Ibu semuanya, saya dari tahun 2015, regulasi tahun 2018, ya kan, hak itu kurang lebihnya hampir jaringan saya itu ada 10 ribuan lebih, ya kan, itu pernah tinggal sisa hanya 10% lah Bapak Ibu. Tapi saya bertahan. Kenapa? Karena saya udah banyak ilmu gitu. Ilmunya udah selama di Armina itu udah banyak banget gitu. Ya, saya tinggal terusin karena posisi saya bukan kembali ke nol. Posisi saya sudah di tangga ketiga. Saya bangun lagi cepat Bapak Ibu. Set, 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 gitu. Karena ilmu pola udah dapet. Nah, inilah alasannya kenapa Pak Ajarun bilang siapa yang sukses bukan dia yang pinter. Siapa yang sukses bukan dia yang jago closing. Siapa yang sukses bukan dia yang sekarang ini terlihat cepat di awal, ya. Mereka yang sukses adalah mereka yang bertahan lebih lama. Meskipun di awal-awal kelihatannya nggak kelihatan, jaringannya nggak berkembang, ya itu. Tapi kalau dia tetap bertahan, maka insya Allah Bapak Ibu semuanya, Anda akan dapat sebuah eh, prestasi yang luar biasa nantinya, ya. Nah, ini yang kan saya berikan sebuah pondasi dulu buat teman-teman semua. Biar Bapak Ibu semuanya tidak mudah tergiur gitu, tidak mudah tergiur dengan iming-iming. Segala marketing Bapak Ibu teman-teman, segala marketing ya, dia akan menyampaikan sesuatu bukan lebih mudah tapi terlihat lebih mudah. Paham maksud saya? Beda nggak kira-kira? Lebih mudah dengan terlihat lebih mudah, beda nggak teman-teman? Beda banget. Contoh nih, Bu, eh contoh ini saya sales mobil ya kan, Bu. Beli mobil eh apa namanya? Saya sales mobil Honda contoh semua. Bu, beli mobil Jazz sekarang ini tuh lebih murah loh. Hanya mengeluarkan kurang lebihnya 125.000 per hari. Anda sudah bisa dapat mobil Jazz gitu. Sebenarnya 125.000 dikali 30 dikali 1 tahun hitungannya podo gitu. Besarnya sama, tapi kelihatan lebih mudah, lebih murah karena itu dipecah dengan bahasa marketing. Paham teman-teman? Jadi orang-orang yang tergiur itu sebenarnya itu ketika dia masuk beneran nanti, ketika udah jalan itu kan, dia akan eh ya Allah. Nah ini lah ternyata itu. Ya, Bu Susanti loh pernah Bu Susanti. Bu Susanti itu pernah. Boleh Bu Susanti karena Bu Susanti kan sudah di Arena Daily. Boleh dong Bu Susanti curhat itu ya. Saya itu kenal Bu Susanti waktu itu sejak Zoom gini. Bu Susanti mau pilih yang mana? Mau yang ini atau Arena Daily gitu kan? Bu Susanti ternyata waktu itu memilih yang sana. Ternyata alhamdulillah hari ini balik lagi ke sini dan jadi Prairie Reward gitu. Betul nggak Bu Susanti? Betul, Pak. Betul. Boleh dong cerita dikit Bu Susanti buat teman-teman ya. Ya, Ap- Pak. Apa yang membuat Bu Terima Susanti kasih. kok balik lagi ke Arena Daily Bu Susanti? Ya, karena di Armina Deli ini lebih nyaman dan di yang satunya itu seakan kayak dibiarin gitu. Maksudnya ya sukses terserah, nggak sukses ya terserah gitu. Gak ada pembinaan sama sekali. Gitu ya. Gitu. Oke, Terus alhamdulillah. rasa kekeluargaannya itu beda. Oke, oke, oke. Ya.
Nah, itu gambarannya teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita itu mudah tergiur dengan iming-iming. Sayang ya, Bapak Ibu semuanya. Ada ngeluarin duit, ada dua ngeluarin tenaga, tapi Anda tidak istiqomah. Padahal apapun di luar sana itu fata morgana. Ya, fata morgana apa? Kelihatan ada air ketika dideketin, ternyata panas gitu. Ya. Nah, hari ini saya ingin menambahkan kekuatan buat Bapak Ibu semuanya. Kenapa sih harus Armina Daily yang kita sekarang ini kita pertahankan gitu, ya? Saya kasih beberapa hal Bapak Ibu semuanya. Em, saya bisa memilih perusahaan lain pun bisa gitu, ya bisa. Tapi kan kalau orang sudah paham Bapak Ibu semua, udah paham tentang dunia networking. Kebetulan saya itu udah belajar dunia networking itu di tahun 2008. Bukan hanya ikut-ikutan loh, bukan Bapak Ibu, ya. Saya masuk adalah salah salah apa namanya? Termasuk pelaku sistem, ya. Jadi saya menguasai marketing plan, saya menguasai banyak hal tentang bagaimana membangun bisnis networking. Perbedaan-perbedaan setiap networking, ya. Anda kirim networking apa, saya cek, minta marketing plan-nya sekilas saja, itu langsung bisa saya hitungkan gitu. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini kenapa Anda Deli punya kekuatan luar biasa Bapak Ibu? Ya, yang mungkin tidak dimiliki di beberapa networking lain. Meskipun saya tidak menjelekkan bisnis yang lain, Bapak Ibu semuanya, karena semua bisnis pasti menawarkan sebuah benefit atau profit, ya, yang bahkan bisnis penipuan pun dia akan tetap apa namanya di awal menyampaikan tentang profit. Padahal ending-endingnya penipuan itu juga ada gitu. Ya, betul nggak teman-teman? Ya. Nah, apa yang membuat kita harus kuat yang pertama Bapak Ibu? Ingat, yang pertama kali adalah Anda lihat sebuah bisnis itu adalah satu, izin, ya. Izin atau legalitas dari sebuah perusahaan. Kenapa? Percuma kita juga punya perusahaan yang menjanjikan profit yang besar kalau perusahaan tersebut itu belum resmi dari Kementerian Perdagangan Indonesia, ya. Why? Anda sekarang ini berjuang keras, ya, membangun pasar, ending-endingnya perusahaan ditutup sama pemerintah itu gara-gara ilegal gitu. Dan itu terjadi banyak banget di Indonesia. Banyak banget orang-orang merasa tertipu. Padahal bukan tertipu, tapi mereka salah memilih bisnis. Kenapa? Karena tidak pandai atau tidak tahu ilmu cara menentukan sebuah bisnis networking, Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama. Ketika dia sudah masuk di di Menteri Perdagangan itu nggak cukup, ya. Pertanyaan yang kedua, apakah dia sudah masuk di asosiasi yang menaungi networking resmi di Indonesia? Karena masuk ke Apli ini gak gampang teman-teman. Ada auditnya gitu ya. Dan ketika udah masuk pun dia dapat SK sementara, hanya berlaku setahun. Dan alhamdulillah ya, Armina Deli ini masuk dalam salah satu asosiasi namanya Apli, ya. Apli, kalau networking itu Apli, kalau Bapak Ibu asuransi itu namanya AAJI. Paham ya? Ingat, kalau networking itu Apli, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tapi kalau asuransi itu AAJI, asosiasinya namanya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kalau bisnis investasi ya kayak kayak bibit, kayak saham, kayak apapun yang bergerak di dalam investasi itu yang naungi langsung OJK, otorisasi jasa keuangan, ya, karena itu menyangkut sirkulasi uang masyarakat. Itu ada namanya OJK, otoritasnya, ya. Lah, ini masyarakat tidak banyak yang paham. Dia hanya rata-rata tergiur dengan iming-iming aja. Ini yang bahaya, ya. Hati-hati, ya. Anda apa namanya? Di belakang itu ada hantu yang mengincar Anda semua gitu. Nah, makanya ilmunya harus ditambah gitu ya, biar Anda bisa menentukan. Yang ketiga, asosiasi APLI sama CUPL atau dari pemerintah pun juga nggak cukup karena semua yang berhubungan dengan penghasilan Bapak Ibu semuanya atau profit yang kita masukkan ke kantong, kita ada yang namanya syariah atau tidak gitu. Perusahaannya resmi, masuk juga Apli. Tapi secara transaksi kita nggak tahu karena tidak ada yang memantau dari Dewan Syariah Nasional Indonesia. Nah, makanya Armina Daily juga masuklah di dalam Apli. Dari 130
ya 130 perusahaan apli itu hanya kurang lebihnya cuma 9 atau 10 kalau nggak salah sekarang ini anggota DSN MUI. Mek 10 coba bayangkan, cuma 10. Dan salah satunya adalah Armina Daily. Coba pertanyaannya. Berarti ini sudah clear nggak Bapak Ibu dari segi legalitas? Komplit nggak Bapak Ibu? Ya. Ini ada lihat yang pertama dulu gitu. Oke. Ini ya. Terus yang kedua, bukan hanya Armina Deli. Armina Deli mungkin usianya baru 4 tahun, teman-teman. Tapi tahu nggak di belakangnya Armina Deli itu siapa? Di belakangnya Armina Deli itu adalah perusahaan terbesar. Namanya adalah Armina Reka. Perusahaan yang terbesar, pemberangkat jamaah terbanyak. Bukan Indonesia, tapi dunia. Ya, oh yang bener Mas Haris, kok dunia gitu kan? Emang dunia itu kecil kali gitu kan? Ya, nah ini Bapak Ibu saya tunjukin. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri ya di Google ya. Bapak Ibu buka Google. Bu Susanti ini kelihatan nggak? Bu Susanti ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, tapi Kelihatan. kecil. Apa yang dilihat ini Bu? Google, Pak. Oke, benar ya. Coba perhatikan ini. Anda kaca pemberangkatan umroh. Oh, rekor muri aja, rekor muri. Anda ketik aja nanti rekor muri dunia tahun 2017 umroh ya, pemberangkatan umroh. Nah, ini Bapak Ibu cek aja gambarnya nanti ada sertifikatnya. Nah, ini. Oke. Eh, bentar. Ini gambarnya tak open biar Bapak Ibu kelihatan. Open image, open image. Nah, ini. Nah, ini kelihatan nggak, Bu Susanti? Pecah ya tadi Kelihatan, ya? Pak, jelas. Sip, jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu cuma Pak coba perhatikan ini ya. Armina Reka, umroh ya dan sebagainya, rekor muri dunia. Jadi mencetak Indonesia apa ini sertifikat. Nah, Bapak Ibu lihat sendirilah di Google ya. Kalau saya lihatnya di Armina Reka kan itu namanya kan kecap nomor satu. Tapi kalau Anda lihat di Google itu kan ini Bapak Ibu semuanya ya. Itu menyeluruh di dunia. Coba cek tahun 2017 kita dapat rekor muri dunia Bapak Ibu ya. Pemberangkat jemaah terbesar dunia mengalahkan Turki. Dulu Turki nomor satu, Indonesia nomor dua. Tapi setelah pemberangkatan berkali-kali kita gerakan Umroh Akbar, kita menjadi nomor satu di dunia mengalahkan pemberangkatan Turki. Coba kebayang nggak? Nah, ini perusahaan kita Bapak Ibu semuanya, ini adalah manajemen kita. Gitu ya. Karena kalau perusahaannya nggak besar, nggak kuat, bagaimana nanti kalau ada apa-apa perusahaannya mudah violet ya. Violet itu tahu violet. Violet itu adalah bangkrut gitu. Itu tidak bisa membayar haknya dari mitra. Makanya setiap perusahaan networking harus masuk ke BKPM ya. BKPM itu adalah lembaga penanaman modal. Jadi Armina Daily ini nanam modal sekian miliar sebagai modal dana penjamin mitra. Kalau ada violetnya perusahaan, hak mitra ini akan dibagikan melalui BKPM itu. Ya, ini BKPM Bapak Ibu. Nah, ini BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini sebagai penjamin konsumen sama penjamin mitra gitu. Kalau ada apa-apa. Lah ini aman Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa dengan perusahaan, Anda tetap terjamin oleh pemerintah. Loh, ini loh yang nggak dipahami banyak orang gitu. Ya. Tak tambahkan lagi. Nah, banyak perusahaan, teman-teman, yang menawarkan income besar tanpa memakai atau menjual produk. Itu sebenarnya kalau orang itu paham dengan dunia bisnis, networking itu apa, Bapak Ibu? Penjualan langsung, ya. Penjualan langsung. Oke. Jadi bisnis networking itu adalah direct selling atau bisnis penjualan
langsung. Ingat asosiasi kita nanti singkatannya apa teman-teman? Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, APLI. Jadi kalau ada perusahaan yang menawarkan profit gede tanpa jualan, pertanyaannya Bapak Ibu, omsetnya dari mana? Profitnya diambil dari mana? Halo? Tanpa jualan kita dapat berarti dari rekrutmen, dari rekrut mitra. Lah kalau bisnis modelnya adalah rekrut, rekrut namanya jaringan rekrutmen, ya jaringan rekrut. Ini adalah bahaya Bapak Ibu, karena itu adalah mengarah ke money game, ya. Karena diambilkan komisinya diambilkan dari apa? Dari pendaftaran mitra. Nah ini yang berbahaya gitu. Nggak banyak orang tahu ini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh cek, Bapak Ibu boleh dalami, atau Bapak Ibu beli beli buku tentang networking di Gramedia. Biar Bapak Ibu punya tambahan wawasan. Bener nggak sih yang diomongkan Mas Haris gitu? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu rumahnya dekat, boleh ke rumah saya. Saya punya banyak buku tentang buku networking, ya, itu. Nah, jadi yang namanya networking adalah penjualan langsung. Kalau ada networking yang tidak perlu cari orang, ibaratnya itu bahasanya kan nggak enak, cari orang gitu kan, nggak perlu aktivasi atau nggak perlu jualan, nggak perlu repeat order gitu ya. Tapi Anda bisa kaya dan Anda bisa mendapatkan ini. Coba cek dari mana komisinya. Pasti dari recruiting. Kalau dari recruiting itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati apa? Ya kalau nggak ada pertemuan dan itu adalah secara kesyariahan itu nggak boleh. Nggak percaya. Boleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu boleh telepon di nomornya ini DSN MUI, ya DSN MUI. Jadi ada ketik aja nomor telepon DSN MUI gitu. Itu adalah Dewan Syariah yang menaungi menjelaskan siapapun yang kepingin tahu paham tentang kesyariahan dengan sebuah bisnis networking. Itu ada sendiri, ya. Nah, networking itu yang benar adalah nih harus ditahukan. Kekuatan salah satunya adalah produk gitu. Meskipun produk itu dipakai sendiri ataukah produk itu adalah dijual, Bapak Ibu semuanya, ada di sini namanya produk. Yang namanya penjualan langsung berarti kan ada produknya. Kalau penjualan langsung tapi nggak ada produknya, ya kan? Itu terus apa Bapak Ibu semuanya? Itu produk atau jasa ya? Itu ya. Nah, bayangkan aja Anda punya mitra 1.000, ternyata mitranya nggak bertumbuh sama sekali nggak apa-apa. Selama ada transaksi, tetap komisi itu masuk. Karena bagi hasilnya dilihat dari omset perputaran apa? Repeat order. Nah, ini namanya bisnis, teman-teman. Ya, ini namanya bisnis real. Ya, ini sekilasnya aja ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, dan keuntungannya itu jelas dibagikan dari mana sumbernya. Ya, Bapak Ibu semua, ini adalah salah satunya. Itu. Makanya ini ada di marketing plus saya jelasin hari ini ya. Nah, banyak sekali orang itu nggak paham konsep ini ya. Dan satu lagi sebagai penutup slide-nya, habis ini Bapak Ibu boleh tanya sepuasnya, kita ngobrol sampai sebelum ngopi sore. Ya, Mas Aris gimana sih konsep membangun bisnis jaringan yang akhirnya bisa tumbuh besar? Ya, ini perlu dicatat Bapak Ibu. Kenapa? Ini penting banget. Kalau Anda nggak paham konsep ini, Bapak Ibu akan mudah berhenti atau pindah-pindah ke bisnis lain. Ya, membangun sebuah bisnis jaringan teman-teman itu seperti menanam pohon, diawali dari bibit, betul nggak? Membangun sebuah bisnis itu kayak menanam pohon dari bibit. Ya, ini eh, perhatikan. Ya, ini membangun aset miliaran, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Itu seperti Anda saat ini menanam sebuah bibit. Ya jelas, mungkin Anda keluar pupuk, Anda harus keluar tenaga untuk menyiram, ya kan? Tapi Anda nggak ada penghasilan apa? Buahnya belum berbuah, gitu. Masih pohonnya masih kecil. Pohon, kamu kok gak berbuah-berbuah sih? Saya kan pengen ini, pengen menjual pohonnya gitu. Kok menjual pohonnya lah nggak jadi ini ya. Saya pengen menjual buahnya biar saya dapat duit gitu. Ya nggak bisa. Ada proses gitu. Pohon ini tumbuh itu ada prosesnya teman-teman. Ya, tahu nggak Bapak semuanya? Ini bayangkan adalah Anda sekarang ini masih menanam sebuah bibit.
Anda bangun konten, kontennya belum viral. Anda share video, belum ada yang komen, ya. Anda share apa namanya Facebook ad, belum ada yang masuk gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu proses nanam bibit gitu. Atau apa? Proses pengenalan gitu. Anda share ke teman-teman Anda semua tentang Armina Daily, nggak ada yang respon, nggak apa-apa. Karena Anda itu lagi tebar bibit, Bapak Ibu. Gitu. Dan kita nggak tahu di mana bibit kita nanti akan bertumbuh. Itu nggak pernah tahu. Karena itu rahasianya Allah. Rezeki itu rahasianya Allah. Karena Allah memerintahkan adalah Anda berikhtiar. Soal hasil itu bukan wilayahmu, tapi wilayahku gitu. Paham ya? Itu ya. Paham ya? Jadi tetap kita tebar bibit, istiqomah. Ya. Begitu ada apapun yang ini lebih bagus, ini lebih ini. Allah sudah memilihkan bisnis baik buat saya. Mungkin sekarang belum ada hasilnya itu ya. Tapi kita akan lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Anda di mana, saya di mana. Paham ya teman-teman ya. Bahkan leader saya sendiri aja Bapak Ibu itu sudah tidak di Arena Daily udah lama itu, ya kan? Kenapa? Kok saya tetap bertahan? Karena saya kembali lagi, saya dipertemukan dengan usaha ini itu bukan keinginan saya. Keinginan saya sebagai seorang sarjana komputer adalah menjadi seorang programmer gitu. Kenapa kok malah saya jadi bisnis networker gitu? Lah berarti kan bukan bukan saya yang memilih, tapi Allah yang memilihkan gitu. Betul nggak teman-teman semua? Lah karena ini pilihannya Allah gitu kan, maka saya yakin ini adalah pilihan terbaik. Contoh, kenapa kok saya ditemukan dengan istri saya gitu? Padahal saya nggak pada bayangan nanti punya istri seperti beliau gitu, atau punya punya istri namanya ini gitu. Tapi ternyata Allah berikan, ya Allah ketemu dengan Bu Fitri gitu kan. Ternyata ya Allah bayangan saya istri saya cuman gini, ternyata istri saya dikirim yang terbaik gitu kan. Gitu. Anda juga kan? Betul nggak? Makanya ada sampai lagunya itu kan, bukan aku yang mencarimu, gitu kan, bukan kamu yang mencari aku, gitu ya. Jadi apapun di dunia ini mau jodoh mau rezeki sudah Allah tentukan. Dan percayalah, siapapun yang sudah dipertemukan oleh Allah ke kita itu adalah yang terbaik dari yang terbaik, gitu. Ya kan? Ya, buktinya apa? Allah kirim keberkahan gitu, ya kan? Saya sama Bu Fitri punya anak 4. Berkah itu kalau nggak berkah banyak loh orang di luar sana itu nggak bisa dapat momongan, betul nggak Bapak Ibu semuanya, ya kan? Saya sama Bu Fitri bisa umroh berkali-kali, ya kan? Saya sama Bu Fitri bisa keluar negeri gitu. Ini kalau nggak berkah nggak mungkin, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Wasana Deli bisa beli rumah, beli ini, beli, oh luar biasa teman-teman. Nah, ini adalah sebuah perjalanan. Lama-lama saya dari tahun 2018 lama-lama pohonnya bertumbuh. Meskipun banyak yang keluar, banyak yang berhenti, banyak yang ini, banyak yang pindah, banyak teman-teman bisa ya. Tapi saya nggak pernah pedulikan. Yang bertahan, yang saya bina, yang bertahan adalah orang-orang yang memang satu frekuensi sama saya gitu. Ya, makanya apa? Saya buat banyak video, saya buat banyak pembinaan, saya buat banyak. Untuk apa? Saya amanah, itu menjaga amanah. Ya, kenapa? Karena Allah telah kirimkan orang-orang luar biasa. Contoh, saya jaga amanah gitu kan. Saya dikirim pasangan terbaik itu amanah gitu. Saya dikirim mitra-mitra luar biasa itu amanah. Betul nggak? Nah, akhirnya pohon ini bertumbuh, berbuah, dan hari ini bisa dapat reward, ya, dapat komisi puluhan juta. Coba Bapak Ibu semuanya. Mau pindah, ngenol lagi. Aduh, saya tua aja Bapak. Jadi tua pasti tapi sukses nggak mungkin gitu, ya. Jadi Anda semakin tua, waktu Anda habis di lapangan gitu. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Yes. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Fokuslah pada progres, ya. Kalau Anda pengen membangun aset miliarder, fokus pada progres. Fokus Anda sendiri sehari ini. Ya kan? Anda kalau minimal ketemu dengan tiga mitra yang benar-benar mau kita ajak berjuang bareng gitu. Betul nggak? Dari 3 mitra ini, yuk mitra, itu kan. Temukan 3 mitranya yang dia mau diajak berjuang bareng gitu. Ya kan? Satu orang ketemu tiga jadi 9. 9 jadi 81. 81 jadi 241. Lah kita sudah di sini contoh nih sudah di 241. Eh kita nggak istiqomah, pindah jadi bisnis yang lain. Kira-kira nol nggak Bapak Ibu? Nol.
Dan orang pindah-pindah itu Bapak Ibu hancur brandingnya gitu. Hancur brandingnya. Ah, nanti kamu paling ini ini aja pemain ini. Saya hafal ini. Ini dulu si ini, dulu di sini. Oh, branding Anda hancur Bapak Ibu. Integritas Anda hancur. Makanya saya ketika orang ada kemarin waktu di tahun 2015 tak ajak belum mau gabung, kemarin ketemu saya gitu. Sekarang bisnis di mana? Armina tetap. "Wih, masih jalan. Loh, masih kayak gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita itu orangnya komitmen, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda nggak usah kaget kalau saya sekarang ini banyak ngomong. Karena apa? Karena sudah bertahun-tahun di usaha ini. Anda pun nanti akan banyak omong daripada saya gitu kan. Karena apa? Karena Anda sudah punya pengalaman yang banyak di usaha ini nantinya. Ya, lama-lama akan menjadi banyak. Ya, dan proses reward itu seperti ini, teman-teman. Ya, proses reward itu sama. Ini ada di grup coaching nanti ya, khusus di grup coaching nanti. Mungkin hari ini Anda bukanya adalah rewardnya Azam. Kenapa? Karena reward Azam ini apa namanya? Jalur ketiganya tidak terlalu besar. Kita fokus membesarkan satu dua jalur yang gedein sekalian. Mungkin hari ini Anda sudah berada di level satu. Rewardnya Alhamdulillah tahun ini tembus level satu. Ya Allah, Alhamdulillah. Syukurin dulu. Jangan gini, ya Allah, nggak ada duitnya. Ya Allah, masih minus gitu. Anda kufur, ya. Maka siap-siap Anda hancur, gitu. Kenapa? Kufur. Barang siapa yang syukur dengan nikmat, niscaya nikmatnya akan Allah tambah. Tapi barang siapa yang dia kufur, maka niscaya dia akan memperoleh kehancuran. Ini ngeri Bapak Ibu. Dan itu jelas gitu. Hari ini ya Allah alhamdulillah tahun ini dapat Bali ya Allah. Ya Allah, saya komitmen tahun depan mitra-mitra saya harus juga dapat Bali seperti saya. Oh, bayangkan gitu. Niatnya bermanfaat buat orang lain. Ya Allah, hari ini saya jalan-jalan Singapura ya Allah, Masya Allah, lihat singa Merlin itu kan, lihat air terjun ini. Ya Allah, tambah bersyukur ya Allah. Saya janji setelah pulang dari sini saya akan buat mitra-mitra saya juga bisa mengunjungi Singapura tahun depan gitu. Tuh, berarti Anda akan kuat Bapak Ibu, ya. Ada orang ngajak, ada orang ini. Enggak, mohon maaf, saya punya amanah di sini. Saya punya mitra yang harus saya sukseskan gitu, ya kan? Itu Bapak Ibu. Akhirnya karena tahun depannya ini banyak mitra Anda tembus Bali, tembus Singapura, Anda naik ke level 3, anggaplah itu, anggap minimal lah level 3 atau babat habis reward Anda bebas habis babat habis reward gitu kan. Pemula gitu atau umpama atau lanjutan itu. Ya. Nah, ini anggap aja level 3 lanjutan Anda, ya. Di level 3 lanjutan. Akhirnya Anda bisa dapat bonus, udah dapat trip, cruise, dapat cash, dapat uang gitu. Anda syukur ya Allah. Ya Allah, sudah dapat jalan-jalan luar negeri lagi, dapat uang, dapat income, bonus saya plan B-nya banyak gitu. Ya Allah, saya berjanji ya Allah, mitra-mitra saya yang sekarang ini tetap istiqomah, saya jadikan mereka besok bisa keluar negeri, bisa cruise, bisa punya komisi seperti saya gitu. Ya kan? Akhirnya Anda kuat, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya Anda melahirkan mitra-mitra yang sama kayak Anda, ya kan? Bisa dapat cash reward, ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa dapat ini. Akhirnya Anda naik lagi levelnya, level 6, ya kan? Ketika level 6 ini sudah bertumbuh, tiga jalurnya sudah bertumbuh semua, Bapak Ibu, ya. Karena Anda fokus, mitra Anda pasti akan kuat dan bertumbuh. Tahun depan Anda bisa buka liwet lanjutan Mumtaz. Kenapa? Anda sudah bisa mengembangkan tiga jalur, gitu. Karena sudah tiga jalurnya udah kuat, gitu ya. Anda bisa tembus level 9. Berapa level 9-nya Mumtaz? Itu contoh. Ini contoh aja ya Bapak, simulasi. Berapa teman-teman level 9-nya Mumtaz? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada. Level 9-nya Mumtaz itu adalah 160, 270, 345, 309, 400 pas, 440, 465, 470, hampir 500 juta. Anda tembus di level 9 itu hampir 500 juta totalnya. Kebayang teman-teman? Periode berikutnya lagi Anda cetak semakin banyak prior reward Bapak Ibu semuanya, Anda bisa babat habis. 3M kena Bapak Ibu. Bus.
Anda sebagai salah satu bukti leader besar, Bapak Ibu. Dan ini hanya bisa dicapai kalau Anda setia dengan proses yang Anda jalani hari ini. Ya. So, Bapak Ibu semuanya, ini penting banget agar Bapak Ibu semuanya tahu bahwa kesuksesan itu bukan diraih dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau semalam bahkan. Ya, dan apapun yang hari ini mengiming-iming Anda itu adalah sebagian dari pencuri impian Anda di usaha ini. Ya, Anda kena seleksi hengkang atau Anda tetap bertahan sebagai bukti sukses dan mensukseskan mitra-mitra Anda yang sudah dikirim Allah menjadi amanah Anda. Nah, itu semua pilihan ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita tutup, Bu Susanti, mungkin kita boleh buka sesi tanya jawab ya. Oke, silakan teman-teman semua. Paris ini sudah ada 2 orang yang Oke, boleh. sudah resign, Boleh. tapi kelihatannya mereka nggak open kamera. Kalau bisa di open kamera ya teman-teman biar kita bisa ngobrol nih ya. Ayo, yang resen ada Pak Nabhan sama Bu Mala. Ini kepencet atau gimana? Bu Mala kayaknya kepencet deh. Mungkin ada temannya lain yang Nah, mau bertanya, silakan. monggo silakan. Sebelum kita tutup, silakan. Tak, tak. Gak ada? Apa sudah terlalu jelas banget? Bingung mau ngomong apa? Bingung mau tanya apa? Ada Bu Mary Fatun. Silakan Bu Mary. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Aris, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Aris, Masya Allah luar biasa ilmunya. Tersentuh rasanya kayak menangis. Jadi gini Pak, Bu Mary, Bu Mary, sinyalnya ini kayaknya energinya terlalu besar nih ya sampai nge-like ini ya. Oke, sambil nunggu Bu Mary mungkin ada lagi teman-teman. Nah, ada Bu Sulima. Silakan Bu Sulima. Assalamualaikum Kak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masya Allah biasa ilmunya siang hari ini. Alhamdulillah. Ini saya mau menyampaikan saja kemarin tuh sempat Mhm. juga dapat tawaran dari sebelah begitu tuh. Alhamdulillah saya karena apa namanya? Saya Bismillah fokus pada tujuan saya dan saya alhamdulillah mitra saya sudah banyak dan mereka aktif. Jadi alhamdulillah saya selamat Pak Aris. Saya insya Allah saya akan tetap di sini bersama Pak Aris dan leader-leader yang lain gitu aja Pak Aris. Bismillah mudah-mudahan. Amin. Itu aja Pak Aris yang Mantap. saya sampaikan. So, keren. Oke, Bu Sulima, terima kasih. Insya Allah ya. Nah, ini tinggal nanti jadi bukti suksesnya ya. Oke, teman-teman. Monggo silakan. Mungkin ada yang mau sharing atau tanya, boleh. Ngasih masukan, boleh. Ngasih apa aja boleh. Mau ngasih nasi bungkus juga boleh. Ada? Ada lagi? Silakan. Ada? Belum ada? Mereka Oke. katanya sudah pada paham, Pak. Oh iya, oke deh. Teman-teman kan. Oh, ini ada Bu Meli nih. Mau ditutup ada Bu Meli. Oke, silakan Bu Meli. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Haris, Mhm. kan kita beriklan tuh Pak Haris. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya kita beriklan tuh kan sudah ada dapat calon mitra gitu, Hmm. tapi belum closing. Jadi Hmm. nanti kalau misalnya itu sudah kita beriklan lagi gitu ya Pak Haris.
Ya, jadi Ibu, kalau ada mitra yang sudah masuk dan dikelola kolam, tinggal follow up. Ibu saran saya minta libatkan leader besarnya. Nanti biar dibantu untuk follow up-nya sambil Ibu belajar. Karena kalau kita tidak belajar langsung praktek seperti itu, nanti kita nggak paham bagaimana teknik follow up, gitu ya. Karena em, mitra itu ketika kenal DKR, mereka kan tertariknya di DKR. Belum tentu dia tertarik dengan bisnisnya. Nah, itulah butuhnya follow up. Nah, di follow up itu kadang-kadang kita sendiri masih mitra baru, masih belum paham bagaimana cara meyakinkan, bagaimana cara memberikan bahwa ini loh bisnis bagus, peluangnya gede gitu kan, potensinya tinggi, dijalankan 100% online, bisa dapat duit dari rumah aja gitu. Lah, orang nggak melihat itu. Nah, harus di follow up, tapi follow up-nya kalau bisa minta didampingi sama leader besarnya. Gitu Bu Meli. Ya. Nanti ketika kalaupun nggak closing, Bu Meli dapat ilmu baru. Oh gitu caranya ya gitu. Terus Bu gimana nanti atau terus Pak ini gimana nanti kelanjutannya gitu. Nah Ibu nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu Ibu nanti dapat ilmu banyak nanti. Kalau minta pendampingan. Kalau misalnya kita langsung kasihkan linknya kayak gitu ya Pak. Link apa Bu? Maksudnya sama calon mitra gitu Pak. Yang baru gitu. Ibu. Kan ada yang nanya Hmm, kayak mana caranya katanya. Biar hmm, bisa lunas amanah katanya gitu Pak. hmm. Jadi kata saya bilang ikut kajian DKR kayak gitu. Ya, Jadi apa langsung dikasihkan linknya kayak enggak, enggak. Itu polosannya kayak gitu, ya. Kakak follow up itu berarti orang itu sudah ngikuti kelas 1, 2, 3 loh ya. Itu baru follow up. Tapi kalau masih tanya gimana caranya, berarti itu masih baru banget, belum tahu apa-apa. Jadi memang cukup diarahkan untuk masuk di kajian. Cukup. Jangan di follow up apapun, jangan. Nanti kalau dia mau masuk dan dia dikelola di kolam, dia belajar di sana lah. Kalau dia ngikutin kelas 1, 2, 3, 4, lah baru nanti follow up-nya dibantu sama leader. Jangan dikasih link, Bu. Itu enggak sistem. Ada SOP-nya. Kita ada SOP-nya, Bu. ya maksudnya link DKR-nya gitu Pak. Iya, nggak boleh. Harus di Oh, dalam grup. Iya, harus di dalam grup. Iya, Kak. Saya undang di grup untuk bagaimana caranya kita belajar ya, gitu. Gitu. Itu ya, Bu Meli. oh iya ya makasih banyak Pak Hari. Sama-sama, Ibu. Satu lagi kayaknya ada Bu Hajalis. Silakan, Ya, Bu oke. Hajalis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah banyak tadi ilmu dan motivasi untuk kami, terutama untuk saya. Hanya satu pertanyaan saya. Hmm? Kita itu kan ngelola database untuk mendatangkan, Hmm. maksudnya calon-calon ya untuk calmit yang akan closing, insya Allah. Ngapunten, ternyata database kita itu kadang-kala disalahgunakan. Yang nyalahgunakan siapa, Bu? Jadi intinya gini, eh ya bukan bukan rahasia lagi lah. Kalau di Hmm. Armina Deli itu, ya ngapunten kalau ada yang tersinggung ngapunten saya ngomong Hmm. apa adanya. Karena kita di sini sama-sama sama sama-sama akan sukses mensukseskan kan ngoten. Hmm. Jadi di sini itu ada teman yang mendua intinya ikut ikut LMM multi level marketing yang lain. Hmm. Hmm. Jadi database yang kita kelola itu kadang-kala di situ dimanfaatin. Lah, Hmm. kadang-kala kesulitannya kami gimana kita itu mau ngecek ini betul-betul mau ngikuti kajian atau hanya memanfaatkan untuk napa calmit kita itu supaya tergabung sama bisnisnya teman di sebelah gitu. Itu aja Mas Iya, Ngapunten. oke. Nah, makasih. Kembali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi di dunia ini itu ada dua faktor, teman-teman. Satu faktor eksternal, dua faktor internal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Salah satunya adalah tadi kita ngelola kolam, ternyata di sana banyak orang yang hanya curi-curi database. Bahkan atau mungkin mitra suka saya atau tidak. Mitra pengen jalan, mitra tidak pengen jalan, ya. Itu adalah faktor eksternal.
faktor yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Ya. Nah, apa yang bisa kita kendalikan yaitu adalah faktor internal, hati kita, ya kan? Syukuri, ikhlas, ya syukur, ikhlas, sabar, gitunya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Karena teman-teman semuanya, apapun yang kita lakukan, niatkan sebagai untuk ibadah, ya. Kalau ternyata dalam perjalanan itu ada orang yang ingin, gitu kan, mencuri rezeki kita, percayalah bahwa rezeki itu tidak akan pernah ketuker gitu. Meskipun seolah-olah gitu kan, ya Allah mitra saya habis, ya Allah ini. Jangan pernah berhenti dari target Anda gitu. Target itu udah harga mati, harus sekian-sekian. Mau mitra ada, mau nggak ada, harus tetap tembus sekian gitu. Mentalnya nggak boleh berkurang. Fokusnya, keyakinannya nggak boleh turun gitu. Ya, kuatkan keyakinannya, kuatkan imannya, ikhtiar. Karena pada dasarnya segala sesuatu hasil semuanya bukan dari eh, sekedar usaha kita, tapi adalah semua adalah berkat usaha Anda, ya kan? Allah pantaskan, maka Allah kirim. Kadang-kadang kita tidur aja rezekinya masuk. Kita nggak nge-closing, nggak memfollow, tahu-tahu ada orang daftar. Ya, ya itulah caranya Allah. Karena kan kita sudah rezeki itu udah waktunya dapat ya dapat. Kalau belum waktunya ya mau di gimana pun tetap nggak dapat, gitu ya. Jadi apapun kita ikhtiar, ikhlas, tawakal gitu. Ya, jadi insya Allah nanti teman-teman nggak akan galau, nggak akan mengeluh, ya. Ini 200 orang nggak ada yang closing. Alhamdulillah ya Allah, itu kan ya, nggak apa-apa kan kita bermanfaat kan, tapi harus konsultasi itu. Bu Leader saya kemarin kan kelola 200, tapi nggak ada yang closing ya. Kira-kira apa yang salah ya gitu ya. Nah, konsultasi itu beda dengan gini, Bu Leader, saya tuh udah ngelola 200 orang loh, tapi gak ada yang closing gitu. Beda, itu mengeluh, bukan konsultasi. Kata-katanya sama, intonasinya beda, itu maknanya pasti beda. Betul nggak kira-kira? Ya, jadi kalau kita belum berkembang nggak apa-apa, berarti memang kita lagi disuruh sama Allah untuk belajar terus. Ya, sehingga pada waktunya nanti ketika Allah kirim mitra, Anda sudah siap semuanya itu, ilmunya siap, mentalnya siap itu. Jadi ketika diuji di level 3 tadi, tanggal level 3 tadi, mitra hilang, mitra tidur, mitra ini ya, digerogoti mitra lain, Anda udah siap karena hati Anda udah besar, ya. Itu paling penting Bapak Ibu. Ya, oke. Itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Terima kasih Bu Hajalis ya. Sukses selalu, hati-hati di jalan. Oke, Bu Susanti ya. Mungkin sebagai closing statement dari saya hari ini Bapak Ibu semuanya, intinya adalah ini adalah pegangan saya selama ini dan sampai detik ini menjadikan kenapa saya pun kuat, Pak Harun kuat, Pak Eko kuat, meskipun sudah berbagai macam ujian itu datang sama kita gitu. Ya, ini Anda kunci dulu. Ya, ini tak ulang-ulang beberapa kali di postingan, di Zoom, tak ulang-ulang terus biar Bapak Ibu paham dan tahu dan yakin bahwa Bapak Ibu semuanya percayalah ya bahwa Bapak Ibu semuanya barang siapa yang fokus dengan tujuan, niscaya Bapak Ibu. Ini udah ngomong niscaya ini berarti kan Anda percaya, harus percaya gitu. Niscaya akan sampai pada tujuan. Ini sunatullah Bapak Ibu. Itu. Kalau Anda sunatullahnya Anda pakai, insya Allah jadi. Ya, mau sampai tujuan, ya sudah, Anda fokus gitu. Nah, ini sunatullah namanya, ya. Dan kembali lagi Bapak Ibu semuanya, dan barang siapa yang tidak tetap tujuan, ya berarti hatinya bergejolak gitu ya, tidak tetap tujuan, ragu-ragu ya dalam melangkah, maka niscaya akan sampai bukan pada tujuan tapi pada kehancuran, ya. Dan ini terbukti Bapak Ibu semuanya, banyak orang-orang yang nggak fokus itu hari ini dia nggak jadi apa-apa, bahkan ekonominya juga sulit. Ya, harapan saya adalah percayalah, bisnis ini Allah kirim seperti layaknya pasangan hidup Anda gitu kan.
Jadi apapun yang datangnya dari Allah, percayalah itu yang terbaik untuk Anda saat ini. Dan bisnis hanya kendaraan, reward hanya kendaraan. Tujuan kita adalah kita punya hidup umur yang bermanfaat buat orang lain dan insya Allah bisa kaya dan mengkayakan nantinya. Sehingga tujuan makhluk hidup umat muslim tertinggi itu bukan kaya raya, bukan hanya sekedar itu, tapi meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu yang paling utama. Oke teman-teman semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Akhirul halam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, Sehat, kaya, sehat, berkah berkah Allah. Allah. Silakan Bu Susan. Baik Pak Aris, terima kasih banyak atas ilmunya. Dan teman-teman, sebagus apapun ilmu, kalau tidak dipraktekkan, maka hasilnya juga kosong. Saya Susanti dari Ponorogo, selaku host, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.